Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hardika dengan NIM 2110110111203. Saya dari kelas A2 Manajemen angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah kreativitas dan berpikir kritis. Jadi apa sih sebenarnya kreativitas dan berpikir kritis ini? Jadi mata kuliah ini itu memberi pemahaman mahasiswa untuk berpikir kritis dengan melihat isu atau masalah di masyarakat, untuk selanjutnya membangun strategi dengan pemikiran yang kreatif guna menghasilkan karya yang inovatif gitu. Nah, saya bedah lebih rinci lagi. Jadi berpikir dulu. Nah, apa sih berpikir itu? Jadi berpikir merupakan manipulasi mental terhadap input dari panca indera untuk merumuskan pikiran, memberi alasan atau penilaian. Ada juga yang mengatakan bahwa berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja otak. Nah, itu gambaran umumnya. Nah, terus kita lebih masuk lagi, berpikir kreatif dan kritis. Nah, antara dua ini apakah sama? Jawabannya beda, tapi masih berkaitan. Jadi untuk berpikir kreatif adalah mencoba menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kreativitas merupakan kemampuan mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Nah, untuk berpikir kritis sendiri adalah pendekatan yang beralasan, bertujuan, dan introspeksi untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dengan bukti dan informasi yang lengkap, dan untuk itu solusi yang tidak dapat dibantah. Selanjutnya, ini yang sering dialami semua orang. Biasanya dalam berpikir kritis ini mendapat penghalang. Nah, apa saja sih penghalangnya? Jadi penghalangnya yang pertama biasanya tidak mau mengubah sudut pandang. Jadi dia fokus hanya di situ, tidak menerima pandangan dari yang lain. Selanjutnya ada enggan menerima perubahan, terus merasa tidak berdaya, dan yang terakhir takut ditertawakan. Nah, ini yang sering dialami semua orang. Yang nomor 4 ini biasanya takut ditertawakan, kayak kurang pede begitu. Nah, untuk melatih keterampilan berpikir kreatif dan kritis ini ada banyak cara. Mungkin ada mempertanyakan segala sesuatu, termasuk apa yang kurang kita tahu. Jadi kalau memang tidak tahu, jangan malu bertanya, jadi tetap bertanya terus. Selanjutnya ada berpikir secara otomatis. Nah, ini kalau kita sudah sering mengalami masalah tersebut, biasanya otak kita itu langsung merespon secara otomatis. Selanjutnya, menelaah ide dan informasi dengan cepat. Jadi setiap ada ide atau inovasi atau ada masalah, kita harus menelaah itu dengan cepat. Selanjutnya, berpikir lebih maju. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus berpikir ke depannya itu bagaimana, apa yang kita lakukan ini berdampak apa begitu. Selanjutnya, alasan mengapa kita harus berpikir kritis. Jadi berpikir kritis sendiri memungkinkan kita untuk memanfaatkan potensi dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri sendiri kesalahannya itu. Selanjutnya, membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, dan memperkuat argumen. Selanjutnya ada mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Terus ada membiarkan pikiran terbuka. Selanjutnya, membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat.
Kalau untuk alasan mengapa kita berpikir kritis, menurut saya karena setiap orang itu harus kreatif karena mengikuti perkembangan zaman juga, dan juga ada supaya lebih unggul dibandingkan mungkin para teman kita atau pesaing kita, kompetitor lain, dan mungkin kalau pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya begitu. Nah, ini terus selanjutnya ada pola-pola pemikiran kita yang akan saya bahas di sini, berpikir divergen dan konvergen. Jadi berpikir divergen dan konvergen ini adalah dua tipe berpikir yang berbeda namun saling melengkapi dan sama-sama membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk perbedaannya sendiri, jadi untuk berpikir divergen itu proses kreatif untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk suatu masalah. Pemikiran divergen melibatkan pemikiran yang mengalir bebas dan non-linear, serta mengembangkan jawabannya seiring berjalannya waktu. Untuk berpikir konvergen, ini proses untuk menghasilkan satu solusi terbaik terhadap suatu masalah dengan menggunakan bukti dan fakta, serta berfokus pada logika dan penalaran analitis. Nah, jadi lebih rincinya, untuk pemikiran divergen ini menghasilkan ide secara bebas tanpa batas, terus mendorong pemikiran yang inovatif dan orisinal. Selanjutnya memungkinkan munculnya ide-ide baru yang tidak terduga, terus menggali berbagai alternatif sebagai untuk menyempitkan pilihan. Kalau pemikiran konvergen itu mempersempit pilihan untuk mencapai solusi terbaik. Selanjutnya menggunakan logika dan penalaran kritis untuk mengevaluasi informasi, dan juga konvergen ini memerlukan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemikiran divergen karena berfokus pada keputusan akhir gitu. Selanjutnya saya membahas terkait pemecahan masalah dengan pendekatan kreatif. Nah, sebelumnya kita harus identifikasi terlebih dahulu masalah dengan pendekatan yang berbeda. Langkah-langkahnya akan saya bacakan. Yang pertama, memahami masalah secara mendalam. Selanjutnya, penting untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak hanya dari sudut pandang kita atau salah satu begitu. Terus menggunakan teknik 5W dan juga mengajak tim dari berbagai departemen untuk memberi perspektif baru. Jadi supaya kita ada lebih banyak ide, kita memerlukan beberapa orang lah untuk mendiskusikan hal tersebut. Selanjutnya untuk pemecahan masalah dengan pendekatan kreatif ada brainstorming tanpa batasan. Nah, dalam fase ini sangat penting untuk mendorong ide-ide tanpa batasan. Teknik brainstorming dapat membantu tim untuk memunculkan ide-ide out of the box. Terus teknik ini juga tidak ada ide yang buruk, bahkan ide yang paling tidak mungkin bisa memicu solusi yang inovatif. Selanjutnya ada caranya, yakni prototyping cepat. Setelah mendapatkan ide-ide dari brainstorming, selanjutnya ada membuat prototype dari solusi yang dipilih. Prototype tidak harus sempurna, intinya untuk menguji apakah ide tersebut layak dan bagaimana reaksi pengguna atau pelanggan. Nah, jadi ini adalah proses eksperimen cepat, memungkinkan perusahaan belajar dari kesalahan dan memperbaiki solusi lebih awal. Selanjutnya ada lagi caranya, yakni kolaborasi antar tim. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tidak hanya
salah satu yang memikirkan, tapi bisa diajak kolaborasi dengan tim lain. Nah, ini pemecahan masalah secara kreatif tidak bisa dilakukan sendirian, jadi diperlukan kolaborasi yang kompak antar tim, mungkin di perusahaan atau organisasi begitu. Terus setiap tim mempunyai sudut pandang yang berbeda dan bisa berkontribusi pada solusi yang lebih menyeluruh. Hanya komunikasi dan kerjasama adalah kunci untuk menciptakan sinergi dalam mengatasi masalah yang kompleks. Terus yang terakhir, yakni evaluasi dan literasi. Jadi setelah solusi diterapkan, evaluasi hasilnya dan siap untuk melakukan literasi. Terus solusi yang kreatif mungkin tidak langsung sempurna, jadi ini hal yang wajar lah. Terus fungsinya lagi, kalau misal kita evaluasi yang berkelanjutan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, ini sangat penting dalam pemecahan masalah yang efektif. Hanya evaluasi sendiri ini juga proses untuk menentukan efektivitas suatu program. Jadi kita evaluasi beberapa program mana yang lebih efektif. Untuk literasinya sendiri, ini adalah kemampuan untuk memahami, mengekspresikan, dan menganalisis informasi. Selanjutnya, menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Jadi apa saja di sini saya mempunyai 3 penerapan metodenya. Yang pertama, rencana strategi bisnis, yang kedua, sosialisasi strategi bisnis, dan yang terakhir, praktek strategi bisnis. Jadi strategi bisnis yang efektif sendiri ini adalah yang mampu untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internalnya. Apa sih eksternal? Nah, ini eksternal ini mungkin kalau di sebuah perusahaan atau wirausaha ini kita menganalisis pasarnya, menganalisis komunitas, kompetitor, dan supplier. Nah, seperti itu. Kebijakan pemerintah mungkin juga perlu kita analisis, kayak yang berasal dari luar lah. Untuk analisis internal sendiri, ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya karyawan, lingkungan kerja, aset penunjang, modal, dan lain-lain gitu. Terus supaya strategi bisnis lebih efektif lagi, nah kita harus melakukan analisis SWOT dan STP. Jadi dalam SWOT kita mengidentifikasi strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Dan dalam STP kita meliputi segmenting, membagi segmentasi pasar untuk mengetahui target konsumen melalui kriteria tertentu. Nomor 3, kita bisa formulasikan strategi. Kita perhatikan visi, misi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya implementasi strategi. Nah, ini kegiatan korporasi bidang dan fungsional. Terus ini mungkin tujuan analisis yang pertama tadi, yakni analisis SWOT. Nah, ini tujuannya mungkin memudahkan pemetaan faktor-faktor pentingnya, terus memprediksi berbagai masalah yang mungkin terjadi, mengetahui posisi perusahaan di tengah pusaran persaingan, terus memberi kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih pesat. Terus ini tantangan penerapan cara berpikir kritis dan kreatif untuk problem solving atau pemecahan masalah. Jadi mungkin saya jelaskan lebih rinci atau saya jabarkan terlebih dahulu. Nah, apa sih itu masalah? Apa itu problem solving dan lain-lain. Jadi masalah ini merupakan situasi yang tidak diharapkan. Jadi situasi yang benar-benar tidak terduga dan juga tidak kita inginkan. Terus masalah juga merupakan kondisi atau situasi yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Terus selanjutnya problem solving.
Nah, problem solving ini adalah pemecahan masalah yang menghasilkan suatu solusi atau permasalahan yang dihadapi. Dengan terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data dan informasi yang akurat melalui suatu proses intelektual dan profesional. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, understand the problem. Jadi kita memahami benar-benar apa sih permasalahannya. Selanjutnya kita devise a plan. Kita menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah. Terus carry out the plan. Nah, itu jalankan yang sudah direncanakan. Yang terakhir ini look back atau evaluasi dari apa yang sudah kita jalankan tadi, apa yang memang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Selanjutnya critical thinking atau ini pendekatan yang kita ambil terhadap suatu pertanyaan atau suatu masalah yang akan membuat kita membedah suatu situasi atau masalah tadi untuk menemukan akar masalah sebenarnya yang mungkin tersembunyi, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Nah, kenapa sih kita harus critical thinking atau berpikir kritis? Karena yang mampu atau mereka yang mampu berpikir kritis dengan baik dan bisa memecahkan masalah secara sistematis, nah, orang ini adalah aset. Nah, jadi yang sangat penting lah bagi perusahaan atau organisasi dalam karir apapun. Dan juga kemampuan critical thinking ini menggabungkan keterampilan intelektual dan kemampuan kita menganalisis sebuah informasi. Dan dari banyak pilihan informasi yang disajikan, kita bisa menyatukan dan mengambil keputusan terbaik untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, pemikiran yang kritis juga bisa meningkatkan kemampuan pemahaman akan sesuatu. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar tahu, tapi paham pada suatu permasalahan dan bisa memahaminya dari berbagai sisi. Dan yang terakhir, seseorang yang mempunyai skill critical thinking, nah ini bisa menjadi problem solver yang kreatif dan bisa berpikir out of the box, mencari cara baru dalam melihat suatu masalah begitu. Selanjutnya dan yang terakhir, saya akan membahas cara menjadi seorang critical thinker atau pemikir kreatif. Jadi yang perlu kita lakukan pertama itu kita harus mencari informasi dengan banyak bertanya. Nah, di sini kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi supaya kita mampu untuk melatih berpikir kritis. Jadi kita bisa praktekkan ya mungkin dengan cara kita bertanya dengan orang lain menggunakan teknik 5W1H dan yang what, why, where, when, dan how. Nah, jadi kalau memang kita tidak paham, sering-sering bertanya gitu. Selanjutnya, mendengarkan secara aktif. Nah, kita benar-benar mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara atau menyampaikan sebuah ide. Kita harus memahami bahwa perspektif yang kita pegang, yang kita punya, belum tentu hal yang paling benar. Jadi kita harus menerima lah setiap ide-ide dari orang lain. Yang terakhir, ini kita harus mempertimbangkan semua kemungkinan yang terjadi. Hal ini bisa kita lakukan ketika kita akan mengambil suatu keputusan atau melakukan sesuatu, saat akan melakukan sesuatu yang mungkin bisa mempengaruhi orang lain. Nah, jadi coba kita pertimbangkan hasilnya, baik positif atau negatif. Setelah kita mendapat informasi atau perspektif yang kita butuhkan, saatnya kita lakukan analisis begitu. Baik, untuk contoh yang akan saya gunakan dalam penerapan berpikir kreatif dan kritis ini,
Saya mengambil contoh dari sebuah lembaga keuangan bank, yakni dari Bank Berkreditan Rakyat. Nah, di sini kenapa Bank Berkreditan Rakyat ini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman untuk membuat internet banking dan mobile banking. Jadi alasan yang pertama karena untuk meningkatkan aksesibilitas. Jadi di era digital, nasabah menginginkan kemudahan akses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Dengan internet banking dan mobile banking, akses yang dapat BPR berikan ini lebih cepat dan praktis, yang tidak terbatas pada jam operasional bank. Terus mungkin untuk alasan yang kedua karena persaingan pasar. Banyak bank besar atau fintech yang sudah menawarkan layanan digital. Mungkin contohnya dari BRI mempunyai Brimo, BCA memiliki MyBCA dan lain-lain. Di sini BPR harus berpikir inovatif agar tetap bisa bersaing dan tidak tertinggal dengan bank-bank yang lain. Dan di sini juga ada yang harus diperhatikan mungkin terkait fitur-fitur yang menarik seperti transfer instan, pembayaran tagihan, atau pembukaan rekening secara online. Untuk alasan yang ketiga mungkin karena efisiensi operasional. Jadi digitalisasi ini membantu BPR mengurangi biaya operasional yang besar seperti biaya pemeliharaan kantor fisik dan tenaga kerja. Jadi dengan sistem perbankan digital, bank dapat memberikan layanan lebih efisien dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Untuk alasan yang keempat, mungkin untuk meningkatkan keamanan. Jadi keamanan data dan transaksi menjadi perhatian utama dalam layanan perbankan digital. Dengan pendekatan yang kritis, BPR harus memastikan bahwa internet banking dan mobile banking memiliki fitur keamanan yang kuat, seperti autentikasi 2 faktor dan enkripsi data untuk melindungi data para nasabah. Alasan yang kelima, karena menyesuaikan dengan perubahan. Jadi perubahan teknologi ini kan semakin berkembang dan pesat, dan perbankan itu harus mengikuti tren terbaru seperti mungkin penggunaan AI, terus blockchain dan big data. Nah, BPR ini perlu berpikir kritis untuk memanfaatkan teknologi ini dalam menghadirkan layanan yang lebih canggih dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Alasan yang terakhir ini untuk memberikan pengalaman bagi pengguna. Jadi para pengguna ini kayak memiliki pengalaman yang baik saat penggunaan aplikasi, dan ini juga untuk membantu pemasaran dari Bank Berkreditan Rakyat tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.